Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita terus berdetak. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita pada pekan ini yaitu Kesatuan Tubuh Kristus. Ayat hafalan kita pada pekan ini terdapat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 dan yang ke-12 yang berbunyi, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus." Pelajaran Sekolah Sahabat kita pada satu minggu ini membahas mengenai kesatuan tubuh Kristus. Jadi, apakah yang dimaksud dengan satu tubuh itu? Mari kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah terpanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua." Bila saudara merenungkan keberadaan kita sekarang, di mana kita bisa bersekutu dan kita bisa juga beribadah bersama-sama, sangat mengherankan bahwa kita masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Di mana kita memiliki keluarga yang berbeda, kita memiliki perbedaan warna kulit, asal-usul maupun suku-suku kita. Ada juga perbedaan dari hal profesi atau hal-hal berbeda lainnya. Namun, kita masih dapat bisa berkumpul dan dipersatukan dalam satu ikatan keluarga kerajaan Allah. Yang ternyata oleh karena darah Kristus dan Injil, kita menjadi satu kesatuan, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan satu Bapa. Sehingga kita bukanlah seorang asing atau pendatang, melainkan kita adalah sekawanan, sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Dan pada saat ini, tugas kita adalah untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan antara jemaat agar gereja boleh menjadi tempat yang hangat dalam persatuan dalam Kristus. Hal ini akan terwujud apabila setiap anggota jemaat memiliki kesadaran akan diri sendiri, tidak perlu ada bujukan atau paksaan, karena semua orang akan senang dan memainkan peran aktif dalam kehidupan dalam gereja. Maka kita akan menjalankan peran kita masing-masing dalam gereja. Ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih tanpa pandang bulu, bukan dalam ucapan saja, tetapi dalam perbuatan nyata kita. Apa yang Kristus lakukan dalam memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya? Kristus memberi kasih karunia pada kita. Dalam kesatuan masing-masing orang yang menyatu, dianugerahkannya kasih karunia itu menurut ukuran pemberian Kristus. Panggilan Allah bagi kita agar kita menjadi satu, tidak membuat kita menjadi seragam atau sama semuanya, tetapi masing-masing kita mempunyai bagian atau porsinya sendiri, atau dengan kata lain kita memiliki fungsi-fungsi sendiri, yaitu fungsinya adalah untuk kebaikan jemaat. Karunia rohani bukanlah sebuah program pilihan jemaat untuk digunakan ketika dianggap perlu oleh jemaat. Sebaliknya, karunia rohani adalah cara Allah membentuk, menopang, dan membimbing jemaat. Setiap orang atau bukan hanya orang-orang tertentu saja, tetapi dalam kesatuan kita diberi kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi masing-masing kita memiliki fungsi di dalam gereja, tapi tujuannya adalah satu, yaitu untuk memuliakan Kristus. Jadi Allah memberi kasih karunia dengan adil kepada jemaatnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berperan aktif dalam menggunakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita.
Ada yang diberikan karunia dalam hal melayani, ada juga karunia dalam mengajar, ada yang menasehati, ada yang membagikan dan menunjukkan, dan juga karunia-karunia lainnya. Paulus sendiri memandang kalau perpecahan adalah tanda kesalahan yang penting. Dengan cara bersatu dan menggunakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, apa itu cukup untuk mempertahankan suatu kesatuan? Rasul Paulus mengajarkan kita di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15, di mana dikatakan bahwa dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita perlu bertumbuh dalam Kristus. Paulus menganjurkan bahwa kita harus berperan aktif. Kita masing-masing adalah bagian yang aktif dari tubuh Kristus dan harus berkontribusi pada pertumbuhan. Para rasul, para nabi, para penginjil, para pendeta, para guru, dan juga kita semua harus bersama-sama berkontribusi pada pertumbuhan kita dengan menjalankan sesuai fungsinya masing-masing yang dapat membantu kita untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus yang adalah kepala tubuh. Untuk itu, mari kita menjalankan peran kita masing-masing sesuai dengan karunia yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Biarlah Kristus yang dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.